Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Almer Safiwa Yudianto. Video ini saya akan mengerjakan proyek UAS, yaitu proyek kalkulus. Ini dia tugas-tugas saya. Kita langsung ke jawabannya. Pertama yaitu kita cari titik potong sumbu X. Titik potong sumbu X terjadi saat nilai Y atau F dalam kurung X sama dengan 0. Jadi kita tulis 2X 2 kecil min 7X plus 6 sama dengan 0. Sekarang kita faktorkan persamaan ini. Kita cari dua bilangan yang kalau dikalikan menghasilkan A kali C, yaitu 2 kali 6 sama dengan 12. Dan kalau dijumlah menghasilkan B, yaitu negatif 7. Bilangan yang memenuhi adalah negatif 3 dan negatif 4. Karena negatif 3 dikali negatif 4 sama dengan 12, dan negatif 3 kalau ditambah negatif 4 itu sama dengan 7. Maka kita pecah menjadi 2X pangkat 2 min 3X min 4X plus 6 sama dengan 0. Lalu kita kelompokkan menjadi X buka kurung 2X min 3 tutup kurung min 2 buka kurung 2X min 3 sama dengan 0. Itu adalah hasil dari penyederhanaan, sehingga menjadi 2X min 3 X min 2 sama dengan 0. Di sini kita dapat dua kemungkinan, yaitu 2X min 3 sama dengan 0 atau X min 2 sama dengan 0. Kalau 2X min 3 maka kalau 2X min 3 sama dengan 0, maka X sama dengan 3/2 atau 1,5. Kalau X sama dengan 2 sama dengan 0, maka X sama dengan 2. Jadi titik potong sumbu X nya ada di antara 3/2.0 dan 2/0. Lalu setelah itu kita cari titik potong sumbu Y. Titik potong sumbu Y itu terjadi saat X sama dengan 0. Kita substitusikan X sama dengan 0 ke fungsi F. 0 sama dengan 2 kali 0 kuadrat dikurangin 7 kali 0 ditambah 6. Hasilnya sama dengan 6. Jadi titik potong sumbu Y itu ada di 0,6. Lalu kita mencari titik puncak. Bagian yang sedikit rumit, yaitu mencari titik puncak parabola. Titik puncak punya dua koordinat, X puncak dan Y puncak. Untuk X puncak kita pakai rumus X puncak sama dengan negatif B dibagi 2A. Di soal kita A sama dengan 2 dan B sama dengan negatif 7. Jadi X puncak sama dengan negatif, yaitu negatif 7 dibagi
2 kali 2 sama dengan 7 dibagi 4 sama dengan 1,75. Sekarang kita cari Y puncak dengan mensubstitusikan X sama dengan 1,75 kembali ke fungsi awal. Y puncak yaitu sama dengan 2 kali dalam kurung 1,75 pangkat 2 dikurangi 7 dikali 1,75 ditambah 6 sama dengan 2 kali 3,0625 dikurangi 12,25 ditambah 6 sama dengan 6,125 dikurangi lagi jadi 12,25 ditambah 6 sama dengan negatif 0,125. Jadi titik puncaknya itu berada di 1,75 negatif 0,125. Karena nilai A positif yaitu 2, maka titik puncak ini adalah titik minimum, yang artinya parabola membuka ke atas, dan titik ini adalah titik yang paling rendah dari grafik. Mengecek diskriminan. Sebelum menggambar, kita cek dulu nilai diskriminannya untuk memastikan jumlah titik potong sumbu X. Rumus diskriminan adalah D sama dengan B kuadrat dikurangi 4AC. D sama dengan negatif 7 kuadrat dikurangi 4 kali 2 kali 6 sama dengan 49, lalu dikurangi 48 sama dengan 1. Karena D lebih besar dari 0, artinya parabola ini memotong sumbu X di 2 titik berbeda. Sesuatu yang kita temukan tadi yaitu X sama dengan 3/2 atau 1,5 dan X sama dengan 2. Dan karena nilai A sama dengan 2 yang merupakan bilangan positif, maka parabola ini terbuka ke atas. Soal nomor 2. Di sini kita dapat 2 pertanyaan tentang diagram Venn. Kita perhatikan diagram pertama, kita punya himpunan semesta S yang digambarkan sebagai persegi, dan di dalamnya ada 3 lingkaran yang saling berpotongan, yaitu himpunan A, B, dan C. Sekarang perhatikan baik-baik, seluruh bagian dalam persegi berwarna pink kecuali bagian dalam ketiga lingkaran tersebut. Jadi lingkaran A, B, dan C-nya berwarna putih kosong, tidak diarsir sama sekali. Nah, kalau daerah pink itu mewakili apa yang diarsir. Artinya kita sedang bicara tentang anggota semesta yang tidak berada di dalam A, tidak berada di dalam B, dan tidak berada di dalam C sekaligus. Dengan kata lain, ini adalah anggota-anggota yang berada di luar gabungan ketiga himpunan tersebut. Dalam notasi matematika, gabungan A, B, dan C kita tulis sebagai A union, B union, C. Karena yang diarsir adalah kebalikannya atau komplemennya, maka kita tulis dengan tanda aksen di belakangnya. Jadi jawabannya adalah kurung buka A union B union C kurang tutup aksen, atau bisa dibaca dengan komplement dari gabungan A, B, dan C. Terus ke bagian 2, diagram kedua, di sini lingkaran A dan B warnanya pink penuh, sedangkan lingkaran C warnanya putih kosong melompong.
Yang menarik, perhatikan juga bagian irisan, yaitu daerah di mana lingkaran A dan C tumpukan serta daerah di mana B dan C bertumpukan. Kedua daerah ini juga warnanya bukan pink, yaitu putih. Walaupun A dan B warna pink, bagian dari A dan B ini isinya beririsan dengan C, itu tidak diwarnain. Ini nunjukin bahwa kita sedang mengecualikan semua anggota C dari daerah yang diarsir. Jadi kesimpulannya daerah yang diarsir adalah anggota A atau B, tapi bukan juga anggota C. Dalam notasi kita tulis gabungan A dan B dulu, yaitu A union B, lalu kita irisankan dengan komplement C, yaitu C aksen, sehingga jawabannya adalah kurung buka sehingga jawabannya adalah kurung buka A union B kurung tutup irisan C aksen. Jadi kuncinya dalam membaca diagram Venn itu lumayan sederhana. Bisa dilihat daerah yang diwarnai, terus identifikasi himpunan mana saja yang termasuk dari mana yang dikecualikan, lalu terjemahkan jadi notasi gabungan, irisan atau komplement. Lalu kita lanjut di soal nomor 3, yaitu tentang integral tertentu. Langkah pertama, kita cari antiturunan dari masing-masing suku. Ingat rumus dasar integral pangkat. Integral dari x pangkat n dx sama dengan x pangkat n plus 1 dibagi n plus 1. Untuk suku pertama yaitu x pangkat sepertiga, kita naikkan pangkatnya jadi sepertiga ditambah 1, yaitu 4/3. Terus kita bagi dengan 4/3 juga. Membagi dengan 4/3 itu sama dengan mengalikan dengan 3/4. Jadi hasilnya itu 3/4 x pangkat 4/3. Untuk suku kedua yaitu pangkat negatif sepertiga, kita naikkan pangkatnya jadi negatif sepertiga ditambah 1, yaitu 2/3. Lalu kita bagi dengan 2/3 yang sama dengan mengalihkan dengan 3/2. Jadi hasilnya adalah 3/2 x pangkat 2/3. Jadi antiturunan totalnya kita sebut f dari x adalah 3/4 x pangkat 4/3 dikurangi 3/2 x pangkat 2/3. Terus yaitu substitusi batas x sama dengan 8. Sekarang kita substitusikan batas atas, yaitu x sama dengan 8 ke dalam f dari x. Sebelum itu kita sederhanakan dulu. Karena 8 sama dengan 2 pangkat 3, maka 8 pangkat sepertiga sama dengan 2. Jadi 8 pangkat 4/3 sama dengan 2 pangkat 4, yaitu 16. Dan 8 pangkat 2/3 sama dengan 2 pangkat 2, yaitu 4. Sekarang kita substitusikan f dari 8 sama dengan 3/4 dikali 16 dikurangi 3/2 dikali 4. 3/4 dikali 16 sama dengan 12. 3/2 dikali 4 sama dengan 6. Jadi f dari 8 sama dengan 12 dikurangi 6, yaitu 6. Lalu substitusi batas bawah x sama dengan 1, yaitu x sama dengan 1. Karena 1 pangkat berapapun itu hasilnya tetap 1, maka f dari 1 sama dengan 3/4
dikali 1 dikurangi 3/2 dikali 1, itu artinya 3/4 dikurangi 6/4. Karena 3/2 kita samakan penyebutnya jadi 6/4. Jadi F dari 1 sama dengan 3/4 dikurangi 6/4, hasilnya negatif 3/4. Langkah terakhir yaitu kita kurangkan F dari batas atas dengan F dari batas bawah, jadi F dari 8 dikurangi F dari 1 sama dengan 6 dikurangi negatif 3/4. Mengurangi bilangan negatif itu sama dengan menambah, jadi 6 dikurangi negatif 3/4 sama dengan 6 ditambah 3/4. Kita samakan penyebutnya 6 itu sama dengan 24/4. Jadi 24/4 ditambah 3/4 sama dengan 27/4. Jadi hasil akhir integral ini adalah 27/4. Atau kalau diubah ke desimal sama dengan 6,75. Oke, ini ya segitu saja. Saya Almer Safi Widianto. Mohon maaf kalau ada salah kata yang terbata-bata atau salah ucap angka seperti tadi 1, beberapa itu. Saya mohon maaf. Terima kasih kepada dosen yang sudah mengajar 1 semester penuh dan teman-teman BSI. Saya Almer Safi Widianto menutup proyek UAS ini. Terima kasih.